Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 182. Yang pertama, Mimin mau berterima kasih dulu kepada salah satu Reddit berikut, karena dengan dia Mimin bisa mendapatkan full coloring chapter 182. Nah, pada chapter kali ini kita akan melihat akhir dari pertarungan Saitama melawan Tatsumaki. Dan buat Mimin pribadi sih, chapter kali ini bener-bener wah gitulah. Soalnya si Tatsumaki ini yang sifatnya egois atau nggak mau mendengarkan perkataan orang, bisa-bisanya dia mendengarkan perkataan Saitama. Apalagi kan berasa ada hal romantis antara Saitama dan Tatsumaki. Tapi walaupun kita melihat kehangatan chapter ini, di sisi lain juga ada cerita kelam tentang masa lalu Tatsumaki. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 182. Oke, cover chapter memperlihatkan Saitama dan Tatsumaki yang saling bertatapan satu sama lain. Dan untuk judul chapter kali ini adalah hal yang tidak pasti. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan ke ruang kontrol komunikasi asosiasi pahlawan yang lagi-lagi mendeteksi ada sebuah energi besar di dekat mereka. Bahkan karena saking gilanya ya, pengukur energi hingga jebol dan gempa terus terjadi membuat gedung asosiasi pahlawan bergetar. Getarannya juga dirasakan oleh pahlawan air dan Forte yang sedang berada di ruang perawatan. Forte bertanya-tanya apakah gempanya terjadi karena ada sebuah monster yang mengamuk, dan jika itu benar terjadi, dia berniat ingin membantu. Nah, karena Forte penasaran dengan apa yang terjadi, dia pun ingin melihat keluar jendela agar mengetahui apa penyebab gempa itu. Dan ketika dia baru aja membuka jendela, tiba-tiba ada si botak Saitama yang dari kejauhan langsung nempel di tembok luar. Forte yang baru aja membuka jendela sangat terkejut dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Saitama. Tapi Saitama nanya sebaliknya, bagaimana lukamu, apakah sudah sembuh, dan menyarankan untuk berbaring saja. Sebelum kemudian langsung pergi dengan kecepatan tinggi untuk kembali ke medan pertempuran. Forte yang dari kejauhan melihat pertempuran yang benar-benar gila, dari mulai banyak batu-batuan terangkat dan ledakan besar, hanya bisa terdiam melihat pertempuran yang sedang dialami oleh Saitama. Saking ketar-ketirnya melihat pertempuran skala besar Saitama, Forte merubah rencana untuk menunda tanding ulang melawan Saitama atau malah membatalkannya. Di sisi lain juga ada anak buah Fubuki yang akhirnya sudah keluar dari markas asosiasi pahlawan untuk mengejar ketuanya. Tapi mereka juga melihat sebuah pertempuran yang ada di luar sangatlah gila karena ledakannya sangatlah keras, bahkan mereka hanya bisa merinding karena kekuatan Tatsumaki. Mereka di sini berpikiran cemas karena dengan mengikuti Nona Fubuki, mereka akan diincar oleh monster itu, yaitu Tatsumaki. Nah, salah satu dari mereka mencoba untuk menghubungi markas asosiasi pahlawan karena pertempurannya sangatlah dahsyat. Dan apakah asosiasi pahlawan mengetahui tentang hal ini? Nah, tiba-tiba aja ya, mereka mendeteksi ada sesuatu yang mendekat dan ternyata ada sesuatu yang terbang melewati kepala mereka, yang ternyata itu adalah Tatsumaki yang sedang terbang dengan kecepatan yang tinggi. Di kondisi Tatsumaki saat ini, dia sebenarnya lagi kelelahan karena terbawa suasana dengan pertempurannya hingga salah menghitung output batas kekuatannya. Padahal seharusnya dirinya lah yang menguji kekuatan Saitama, tapi bukan si botak Saitama yang menguji kekuatannya. Di sini Tatsumaki sudah mulai sadar dengan kekuatan Saitama yang sebenarnya sangat kuat. Tapi karena sifat sombong dari Tatsumaki, dia bakal terus menyerang Saitama walaupun itu hanya bakal membuatnya kalah. Nah, di sini ada info menarik yang ternyata lawan yang bisa menantangnya dalam pertempuran hidup dan mati bagi Tatsumaki itu sangatlah menyenangkan. Tatsumaki mengira lawan yang hanya membuatnya mencapai keadaan itu hanyalah Blast, tapi dia tidak menyangka bahwa si botak aneh ini mampu membuat dia mengalami keadaan itu. Maka dari itu, si Loli Bedes ini bakal mengeluarkan seluruh kemampuannya saat ini juga. Di sini terlihat bebatuan yang di tanah mulai langsung pada retak dalam skala besar dan kemudian menerjang Saitama dalam bentuk tsunami yang akan menimpa Saitama dengan banyak bebatuan dan tanah. Yang pastinya kekuatan yang dikeluarkan oleh Tatsumaki sangatlah gila bagi seorang pahlawan kelas A. Tapi beda lagi pahlawan kelas A-nya kalau Saitama. Karena Saitama dengan mudah mengatasi itu hanya dengan tinjunya, bahkan dengan santainya tidak terluka. Tatsumaki yang melihat kekuatan Saitama cuma bisa tercengang dengan kekuatan gila yang dimiliki oleh si botak Saitama. Dia bahkan sampai ingin terjatuh karena sudah tidak kuat berdiri setelah menggunakan kekuatan yang tadi. Si botak Saitama di sini mendekati Tatsumaki dengan jalan santuy dan menyuruh Tatsumaki untuk berhenti bertarung karena udah kelihatan tidak kuat berdiri lagi dan menyuruhnya menyimpan tenaga untuk ngobrol nanti. Saitama yang meminta untuk tidak melanjutkan pertarungannya lagi karena kondisi dari si Loli cebol nggak ditanggapin dan menyuruh si botak untuk diam karena dia tidak butuh perhatian dari Saitama. Yang kemudian Tatsumaki di sini mencoba menyerang sekali lagi dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya dengan cara menerbangkan Saitama menggunakan kekuatan psikisnya. Saitama yang mencoba diterbangkan malah kesenangan karena dia merasa itu adalah hal yang keren walaupun dia terbang tidak terlalu tinggi.
Tapi pada saat yang sama, Tatsumaki mengeluarkan kekuatan itu ternyata sangat berusaha walaupun efeknya hanya membuat Saitama terbang sedikit saja. Bahkan Tatsumaki terlihat ngeden hanya untuk mengangkat si botak. Di benaknya, dia merasa kalau Saitama ini sangatlah berat. Dia tidak menyangka karena kekuatan yang digunakannya saat ini adalah kekuatan yang bisa menerbangkan orang keluar angkasa. Tatsumaki yang semakin lama mencoba mengeluarkan kekuatannya, tiba-tiba merasa sakit di kepalanya setelah mencoba menerbangkan Saitama. Si botak Saitama mencoba untuk menenangkan kemarahan Tatsumaki karena dia bukanlah musuhnya. Tapi tanggapan itu tetap tidak digubris dan menyuruh si botak Saitama untuk diam karena dirinya tidak tertarik untuk so akrab. Saitama kemudian menghela napas sambil mengatakan, seperti yang kubilang tadi, kau itu terlalu meremehkan hubungan antar manusia. Atau maksudku, kau ini sedang dihentikan oleh kekuatan kenalan dari Fubuki. Di sini gak lama kemudian, Tatsumaki yang sudah mencapai batasnya untuk terus mencoba mengangkat Saitama, akhirnya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, dan dia pun terjatuh begitu aja sebelum kemudian pingsan di hadapan Saitama. Nah, Tatsumaki di akhir pingsannya mencoba mengingat tentang kejadian masa lalunya. Saat Tatsumaki masih kecil, Blaze pernah menasehatinya dengan menyuruhnya untuk jangan berharap jika seseorang akan menyelamatkannya. Nah, setelah Tatsumaki diselamatkan oleh Blaze di sebuah tempat eksperimen Tsukuyomi, dia pun ingin menemui Fubuki karena disuruh Blaze melindungi keluarganya. Pada saat itu, dia masuk lewat jendela dan melihat adiknya sedang bermain dengan mainannya dan ingin membawa Fubuki pergi bersamanya. Tapi tiba-tiba aja muncul seseorang yang di belakang Tatsumaki yang berasal dari Tsukuyomi, yang kemudian mereka semua dibunuh oleh Tatsumaki yang darahnya menempel di baju dan badannya. Setelah Tatsumaki kecil membunuh orang yang dari Tsukuyomi itu, dia pun mengulurkan tangannya kepada Fubuki untuk ikut dengannya. Jelas Fubuki yang masih sangat kecil pada saat itu dan masih imut, merasa sangat ketakutan dengan Tatsumaki karena dia melihat pembunuhan di depan matanya. Dan itu juga pertama kalinya bagi Fubuki membangkitkan kekuatan psikisnya untuk menyerang kakaknya agar tidak mendekatinya. Tatsumaki di sini hanya bisa terkejut dengan kejadian barusan. Karena itu Tatsumaki merasa kalau dialah yang menyeret adiknya ke dalam takdir yang kejam dan mempunyai tanggung jawab untuk melindunginya tanpa mengandalkan siapapun. Di alam bawah sadar Tatsumaki pada saat masih kecil, dia melihat Blaze dari kejauhan dan mencoba untuk berbicara dengannya. Tapi Blaze di pikirannya seperti menjauh dari Tatsumaki dengan berjalan perlahan. Tatsumaki kecil di situ mencoba untuk mengejar agar tidak meninggalkannya. Tatsumaki sebenarnya memiliki harapan yang besar terhadap Blaze dan dia ingin menjadi kuat karena harapannya kepada Blaze agar bisa mengakuinya. Kemudian diajari Blaze cara menjalani hidup yang lebih baik. Tatsumaki di sini mencoba berbicara pada Blaze jika dia sudah berusaha sangat keras tapi tidak ada yang berhasil. Aku tidak mau semua orang takut padaku. Tapi jika tidak, kejadian seperti dulu akan terjadi lagi. Dan menanyakannya apa yang harus dilakukannya sekarang, sambil menangis sedih di hadapan Blaze. Waduh, kasihan banget cuy Tatsumaki pas masih jadi loli ilegal. Dia ternyata cuma ingin diperhatikan karena dijual oleh orang tuanya di tempat eksperimen hanya karena orang tuanya menginginkan duit. Ya kalau begitu mah, Mimin mending adopsi Tatsumaki aja sih, plus sama si Fubukinya. Terus dikembangin sampai besar, dan pada saat sudah besar, dia menikmati hasilnya lah. Ya terlepas dari hal itu, kasihan juga sih lihat masa lalunya. Nah, Tatsumaki yang mencoba menanyakan apa yang harus dilakukannya kepada Blaze, langsung melihat Blaze berbalik menghadapnya dengan banyak cahaya berkilau menyinari hingga membuatnya merasa silau. Kemudian Tatsumaki pun mencoba untuk melihatnya lagi, yang kemudian malah muncul kepala si botak Saitama yang sangat berkilau karena matahari menyinari kepala botak Saitama. Nah, pada saat itu terjadi, Tatsumaki sudah sadar dari pingsannya dan Saitama menanyakan keadaannya apakah baik-baik saja. Tatsumaki di sini hanya bisa merenung terdiam dan Saitama melanjutkan perkataannya lagi, "Aku mencoba untuk menahan amukanmu saat tidak ada orang, tapi ternyata tidak berhasil. Aku tidak tahu latihan macam apa yang kau lakukan untuk kekuatan supranatural, tapi aku yakin kau sudah berlatih sangat keras." Yang kemudian Saitama pun memuji Tatsumaki kalau dia ini sungguh sangatlah hebat. Tatsumaki di sini terlihat seperti campur aduk perasaannya setelah mendengar itu, tapi mencoba mengelak kalau dia memanglah hebat, jadi tidak perlu dikasih tahu. Di sini Saitama merasa sedikit jengkel kepada Tatsumaki, tapi dia pun kembali untuk mencoba ngobrol santai dengan Tatsumaki lagi. Saitama di sini berpesan kepada Tatsumaki sebelum pamit, kalau apapun itu tentang Esper, kau bisa menjalani hidup sesukamu. Tapi jika kau mengamuk terus, jangan menghancurkan benda milik orang lain. Menurutku kau akan menjadi pahlawan yang hebat kalau kau mengikuti aturan itu. Yang kemudian Saitama meletakkan tangannya di atas kepala Tatsumaki, dan Tatsumaki yang digituin merasa sangat santai dan tidak marah kepada Saitama. Wah gila sih, Saitama akhirnya berhasil menaklukkan Tatsumaki. Setahu Mimin sih biasanya ya, kebanyakan anime itu kalau ada karakter MC meletakkan tangannya di atas kepala heroin, biasanya merasa nyaman gitulah.
Bisa-bisa Tatsumaki punya rasa nih sama si botak Saitama. Dan mungkin aja kalau andaikan Tatsumaki suka sama Saitama, kemungkinan besar dia bakal bersikap tsundere atau malu-malu kucing gitu kepada Saitama. Dan mungkin juga saran yang diberikan oleh Saitama untuk tidak menghancurkan benda milik orang lain bisa sangat berguna karena Tatsumaki ini ditakutkan oleh banyak orang. Nah, setelah menyampaikan pesan itu kepada Tatsumaki, di sini Saitama pun bergegas pergi dan Tatsumaki pun mencoba untuk menghentikan Saitama. Tapi pada saat itu juga ada Fubuki yang di depan Saitama yang mencoba untuk berbicara kepada kakaknya jika dia sudah meninggalkan anggotanya. Di sini Fubuki mengatakan kalau dia selama ini sudah naib dan akan bertarung sendirian seperti kakaknya. Tatsumaki pun merasa senang mendengar hal itu dari Fubuki, tapi kenyataannya masih ada anggota dari grup Fubuki yang masih mencoba untuk mengejar ketuanya. Nah, para anggota grup Fubuki merasa sangat ketakutan karena Tatsumaki memasang ekspresi yang seperti marah. Walaupun anggota grup Fubuki merasa sangat merinding, tapi mereka harus mencoba mengatakan sesuatu walaupun itu sangatlah sulit. Yang kemudian mereka pun mengatakan kepada Fubuki untuk membiarkannya mengikutinya lagi dan berjanji akan menjadi lebih kuat. Di sini Fubuki merasa sangat bimbang yang kemudian Tatsumaki mencoba menyerang anak buah Fubuki. Tapi sebelum Tatsumaki mengeluarkan kekuatannya, Fubuki di sini langsung mengarahkan kekuatannya sendiri kepada anak buahnya dan akan mengurusnya sendiri. Fubuki mengatakan kepada anak buahnya, apakah mereka ini datang dengan tekad untuk menghadapi Tatsumaki, tapi apa yang mau kalian lakukan pada saat kalian bahkan tidak bisa menghadapi kekuatanku. Nah, anak buahnya di sini mencoba keras untuk terus berdiri menghadapi kekuatan Fubuki. Saitama pun yang melihat hal itu cuma merasa kebingungan apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian Saitama pun memperhatikan ekspresi Tatsumaki yang sedang melihat adiknya dan menyuruhnya untuk membiarkan saja mereka. Tatsumaki bilang kalau itu bukan urusanmu. Dan Saitama langsung membalas mengatakan jika dia dulu bahkan tidak bisa mengalahkan monster tingkat serigala. Yang membuat Tatsumaki sangat terkejut dan mendengarkan omongan Saitama. Saitama kemudian melanjutkan perkataannya dan memasang wajah seriusnya. Bahkan walaupun mereka lemah saat ini, tidak ada yang tahu berapa sebenarnya batas mereka. Tatsumaki pun yang mendengar omongan Saitama kemudian menarik Fubuki untuk tidak menyerang anak buahnya lagi, dan niat awalnya itu untuk mengurus Saikos tapi malah terlalu banyak mengeluarkan energi untuk hal yang tidak penting. Dan dia juga bakal melepaskan anak buah Fubuki karena permintaan dari si botak ini sambil memegang kepala pelontos Saitama. Tapi di akhir, Tatsumaki di sini memberi ancaman kepada anak buahnya Fubuki dengan wajah seriusnya, kalau sampai terjadi sesuatu kepada adikku, aku tidak akan memaafkan kalian. Ingatlah hal itu. Dan mereka kemudian menerima omongan Tatsumaki. Nah, untuk Saitama, dia juga mengatakan kalau ujiannya masih belum berakhir. Dan kalau aku lagi mood, aku akan memberikan ujian dadakan lagi. Tapi Saitama pun ogah-ogahan mendengar omongan Tatsumaki karena malas bertarung lagi. Nah, Fubuki yang melihat kalau kakaknya mendengarkan omongan Saitama, bahkan peduli dengan pendapatnya, merasa sangat kaget, begitupun anak buahnya. Nah, setelah itu Saitama pun meninggalkan mereka semua sambil berpesan kepada Tatsumaki agar jangan mengamuk lagi. Tapi entah karena sudah akrab apa gimana, Tatsumaki di sini hanya seperti meledek Saitama seakan-akan temannya. Nah, setelah Saitama pergi, anak buah Fubuki di sini mengatakan kepada Fubuki jika sebenarnya yang kemudian chapter 182 pun berakhir di sini. Jadi perkataan anak buah Fubuki ini dibuat ngegantung gitulah. Entah apa yang terjadi, tapi nanti kita lihat aja di chapter yang akan datang. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada Anonim karena telah mensupport channel ini lewat donasi Saweria sebesar 25.000. Dan kalau ngebahas soal webkomik, kemungkinan bakal Mimin bahas juga setelah pembahasan versi Murata Sensei selesai. Baru lanjut webkomik OPM yang udah ketinggalan. Dan kalau nggak salah, terakhir Mimin bahas itu di chapter 138, yang mungkin Mimin bakal maraton juga sampai chapter terbarunya webkomik. Ya kalau buat webkomik kayaknya bakal dibahas 2 chapter 1 video, kalau emang webkomiknya pendek-pendek gitulah chapternya. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.